Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan merupakan ibadah yang harus dijalankan oleh kita umat Islam. Puasa Ramadan juga termasuk dari salah satu rukun Islam yang ketiga. Tapi apa hukumnya jika kita hanya puasa tanpa melakukan ibadah seperti sholat 5 waktu? Pada video ini, kita akan membahas puasa Ramadan tapi meninggalkan sholat. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini agar semakin sering mendakwahkan kisah Islami. Bagi yang sudah, semoga mendapatkan limpahan pahala dari syiar Islam kepada khalayak muslim. Sahabatku seiman, kita sering menemukan pertanyaan, bagaimana hukum seorang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak sholat? Padahal sholat adalah kewajiban bagi kita umat Islam, dan waktu sholat yang diwajibkan sudah ditentukan berdasarkan ketentuan syara, yakni sebanyak 5 kali dalam sehari atau sering disebut 5 waktu. Dalam hal sholat, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Merujuk pada buku fikih 4 mazhab, jilid 1 karya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, pada suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang membedakan seseorang di antara kalian dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku seiman, begitu pentingnya ibadah sholat 5 waktu, sehingga ketika di akhirat nanti, amalan inilah yang akan dihisap pertama kali. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat? Apakah puasanya sah? Hukum puasa tapi meninggalkan sholat. Dalam hal ini ada beberapa pendapat mengenai orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Pada buku panduan Ramadan, bekal meraih Ramadan penuh berkah karya Ruhyat Ahmad, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum puasa bagi orang yang meninggalkan sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidak diterima karena orang yang meninggalkan sholat berarti kafir dan murtad. Dalilnya termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah At-Taubah ayat 11. Jika mereka bertaubat, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Sumber lain terdapat pada sabda Rasulullah, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sahabatku seiman, pendapat yang menyatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk suatu bentuk kekafiran adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi, dan juga pendapat tersebut bisa dikatakan sebagai ijma' atau kesepakatan para sahabat. Seorang tabi'in masyhur Abdullah bin Sakik pernah berkata, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganggap suatu amalan yang apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir, selain perkara sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sementara itu ulama lainnya ada juga yang berpendapat bahwa seseorang yang menunaikan ibadah puasa tapi tidak mengerjakan sholat 5 waktu karena malas hingga habis waktu sholatnya, maka status keagamaannya masih muslim dan puasanya tidak batal. Akan tetapi secara hukum fikih, puasanya tidak bernilai apapun dan pahalanya pun akan berkurang. Oleh karena itu sahabat, hukum puasa bagi orang yang meninggalkan sholat akan sia-sia ibadah puasa yang dikerjakannya. Selain itu juga, orang yang tidak pernah melakukan sholat kemudian berpuasa, oleh sebagian ulama dikatakan sebagai orang kafir. Tentu ia tidak akan mendapatkan pahala puasa. Sahabatku seiman, ibadah puasa sudah selayaknya menjadi perisai bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, seperti berkata kotor, mencuri, bermaksiat, terlebih meninggalkan sholat.
karena kedudukannya adalah dosa yang sangat besar bagi yang meninggalkannya. Sepertinya akan sia-sia jika kita menjalankan puasa tapi tidak mengambil peluang-peluang yang telah diberikan Allah pada 1 bulan penuh ini. Untuk itu, sebagai pengingat, marilah sahabatku semua, bersama kita tingkatkan amalan kebaikan di bulan penuh berkah, agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga video ini bisa menjadi pengingat akan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.